Noviak Falah Pahrama. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dan sekarang saya dan teman saya akan membahas tentang hukum pidana 2, yaitu kejahatan terhadap nyawa. Nama Pak Masud Nurullah, NIM 2019 10/11/03 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang tindak kejahatan terhadap nyawa atau tubuh. Tindak kejahatan terhadap nyawa dibagi menjadi dua jenis, yaitu tindak kejahatan yang disengaja atau dolus dan tindak kejahatan yang tidak disengaja atau alpa. Tindak kejahatan yang disengaja atau dolus merupakan tindak kejahatan yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Dan tindak kejahatan yang tidak sengaja atau alpa adalah tindak kejahatan yang benar-benar tidak diinginkan atau benar-benar tidak disengaja. Kasus ini bermula dari laporan seorang saksi yang melihat adanya seorang perempuan muda yang diduga melahirkan sendiri di kamar indekos. Namun saksi curiga lantaran tidak terdengar suara tangisan bayi. Saksi kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Saat diselidiki, seorang perempuan mengakui bahwa bayi yang baru saja dilahirkannya kemudian dibunuh dan dikuburkan di kolong rumah untuk menghilangkan jejak. Motifnya karena pelaku malu, belum menikah, namun sudah memiliki anak. Yang ditemukan, yang diterangkan oleh saksi, di bawah kolong bayi tersebut dikubur dengan cara menggali menggunakan centong. Setelah diamankan, setelah bayi diambil oleh anggota, lalu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam. Selain pelaku, polisi juga sudah memanggil kekasihnya untuk dimintai keterangan dan mencari tahu apakah kekasihnya terlibat dalam rencana ini atau tidak. Untuk sementara, polisi masih menetapkan satu orang tersangka, yakni ibu dari korban, dan dikenakan pasal pembunuhan dan perlindungan anak. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam kasus ini, seorang ibu terjerat dalam pasal 341 dan 342 KUHP dan dapat dipenjara paling lama 7 tahun penjara. Kita akan membahas unsur-unsurnya. Yang pertama ada subjek dengan disengaja. Sepasang kekasih berinisial IR 23 tahun dan CN 25 tahun asal Kampung Kademangan, Tangerang Selatan tega menggugurkan jabang bayi hasil buah kasih mereka saat masih berumur 6 bulan. Kapolres Kota Tangerang Selatan AKBP Iman Setiawan mengatakan bahwa pengguguran tersebut didasari dari enggaknya mereka memiliki bayi dengan kondisi yang tidak sempurna. Dikutip dari warta kotalive.com, Iman menjelaskan percobaan menggugurkan janin itu telah dilakukan seusai mengetahui CN telah mengandung selama beberapa bulan. Pasangan tersebut mempertimbangkan kondisi bayi lahir cacat. Lantaran mereka telah berusaha menggugurkan kandungan dengan mengonsumsi beberapa obat-obatan keras sebelumnya. Kasus ini pun terungkap akibat seorang warga yang bertempat tinggal di Kampung Kademangan menemukan gundukan tanah. Temuan tersebut lantas membuat geger warga setempat sehingga diputuskan gundukan tersebut dibongkar. Kepanikan warga semakin menjadi saat ditemukan janin yang telah terbungkus kain berwarna putih dengan bercak darah di sekitarnya. Setelah mendapati temuan tersebut, warga kemudian melaporkan kejadian itu kepada pihak Polsek Cisauk, Kabupaten Tangerang. Mendapat laporan, polisi dengan cepat menangkap pelaku pengguguran janin atas hasil kesaksian warga maupun olah TKP. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sepasang kekasih itu dikenakan pasal 77A dan pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
dan atau pasal 346 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Oleh saksi saat membersihkan halaman, melihat gundukan, dan ternyata di dalamnya adalah bayi yang dikuburkan. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh Polsek Kisau dan di backup oleh Satreskrim Polres Tangerang Selatan dalam waktu yang relatif sangat singkat, tidak lebih daripada 6 jam. Kedua tersangka berhasil diamankan oleh penyidik. Kedua tersangka adalah IR yang beralamat di Kecamatan Setu, Kota Tangsel, jenis kelamin laki-laki. Kemudian saudara CN umur 25 tahun, Kecamatan Setu, Kota Tangsel. Diketahui bahwa keduanya mempunyai hubungan khusus atau sepasang kekasih. Akibat daripada hubungan tersebut, kemudian saudara CN mengandung karena pertimbangan kondisi bayinya nanti lahir cacat, karena sebelumnya ada upaya-upaya untuk menggugurkan kandungan dengan mengkonsumsi beberapa obat, sehingga kemudian keduanya bersepakat untuk menggugurkan kandungan saudari CN. Tindakan yang kedua tersangka lakukan dengan menggugurkan kandungan tidak sesuai dengan cara menurut kesehatan, merupakan pelanggaran tindak pidana dan juga merupakan kekerasan terhadap anak di bawah umur terhadap janin, sehingga kedua tersangka dikenakan pasal 77A dan pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atau perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 346 KUHP. Baik Tribuners, sekian dulu informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kejahatan terhadap tubuh manusia ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebutkan seseorang itu telah dianiaya atau tidak, maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan untuk yang pertama, menimbulkan rasa sakit pada orang lain. Yang kedua, menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Atau yang ketiga, merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain. Sedangkan menurut ahli yang bernama Saturjit Kartanegara, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau pijin atau luka letsel pada tubuh orang lain. Kejahatan terhadap tubuh terdiri dari dua,
yaitu yang dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja. Kejahatan tubuh yang dilakukan secara sengaja yaitu kejahatan terhadap tubuh yang dimaksud sebagai kualifikasi penganiayaan atau mishandling, dimuat dalam bab 20 buku 2 pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja terdiri dari 6 bagian, yaitu pertama, penganiayaan biasa pasal 351 KUHP. Yang kedua, penganiayaan berencana yaitu pasal 353 KUHP. Yang ketiga, penganiayaan berat yaitu pasal 354 KUHP. Yang keempat, penganiayaan berat berencana yaitu pasal 355 KUHP. Yang kelima, penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu memberatkan yaitu pasal 356 KUHP. Dan yang terakhir, yang keenam adalah turut serta dalam penyerangan dan perkelahian yaitu pasal 35. Nah, itu tadi adalah kejahatan terhadap tubuh yang disengaja atau penganiayaan. Yang kedua adalah kejahatan terhadap tubuh karena kealpaan atau ketidaksengajaan. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian dimuat dalam pasal 360 bab 21 yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka. Hanya ada satu ketentuan mengenai kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja, dimuat dalam pasal 360 KUHP yang rumusnya adalah 1. Barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Yang kedua, barang siapa karena kurang hati-hatinya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling tinggi Rp4.500. Dalam rumusan tersebut ayat 1 terdapat unsur-unsur, yaitu yang pertama, adanya perbuatan. Yang kedua, karena kesalahannya atau kealpaannya. Yang ketiga, menunjukkan akibat luka-luka. Sedangkan dalam ayat 2 terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbuatan. Yang kedua, karena kealpaan. Dan yang ketiga, menunjukkan akibat luka yang menimbulkan penyakit, halangan menjalankan. Seorang anak perempuan berusia 5 tahun diduga menjadi korban penganiayaan ibu dan anak tirinya. Bahkan korban diketahui ditelantarkan di Jalan Kopi Selatan, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Sampit pada Minggu 23 Agustus 2020. Korban tampak mengalami luka lebam hampir di sekujur tubuh hingga bagian wajahnya. Dikutip dari Tribun Kalteng.com, bocah Malang tersebut ditemukan pertama kali oleh penjual gorengan tengah berjalan seorang diri dalam keadaan tubuh penuh luka lebam. Di beberapa bagian tubuhnya juga terdapat banyak luka memar diduga bekas pukulan. Saat didatangi oleh warga, bocah itu terlihat bingung dan mengaku ditinggalkan oleh ibu dan ayah tirinya, yakni Yati dan Anto. Saat ditanya, ia juga turut menjelaskan bahwa luka pukul hingga lebam di badan yang membuatnya susah bergerak disebabkan oleh pukulan ayah tirinya. Saat ditemukan warga, ia mengenakan baju kaos lengan pendek warna orange dan celana panjang dengan rambut dikucir. Saat dikonfirmasi, Sri Hartini 41 tahun, pemilik warung kopi di lokasi penemuan sang anak menjelaskan, ia sempat melihat ada 3 orang yang mengantar bocah tersebut dan memantaunya dari kejauhan. 3 orang itu adalah 2 laki-laki dan juga 1 perempuan. Saat ini bocah tersebut masih berada di bawah pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Lentera Kartini, Kota Waringin Timur, Sampit. Bocah 5 tahun tersebut juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan pengobatan. Dari informasi yang beredar di media sosial, pelaku yang menelantarkan sang bocah diduga telah ditangkap. Namun sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait hal tersebut. Hah? Abah tirinya loh, mamanya. Mama tanya dengan siapa? Di mana rumah Ikam? Di Bamang di mana? Sana. Ulun anak ada satu dia. Ikam lah kemana? Anak ada satu. Di mana datu Ikam? Ulun itu tahu dia rumahnya. Di mana datunya? Itu. Gerakan bang.
Siapa nama abah Kam? Di mana rumahnya? Di Bambang. Yang mukul siapa? Anto itu siapa? Anto lon siapa yang mukul? Anto itu siapa? Iya, mungkin tahu jangan tahu jadi tahan juga. Hah? Abah tirinya loh mamanya. Mama tanya dengan siapa? Di mana rumahnya Kam? Di Bambang di mana? Alhamdulillah dapat orangnya. Mantap. Resmob 92 mantap. Wah. Demikian Tribun News update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Penyebab kebakaran hebat kapal tanker Jack Lila di galangan kapal Waruna Sibiat, Kecamatan Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara pada 11 Mei lalu terungkap. Menurut keterangan polisi, kebakaran yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia itu serta sejumlah orang terluka karena kelalaian karyawan. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan pihaknya sudah menetapkan tersangka pada peristiwa itu. Dikutip dari Kompas.com, Rabu 8 Juli 2020, tersangka berinisial S tersebut tidak ditahan oleh pihak kepolisian karena turut menjadi korban tewas. Tatan mengungkapkan, peristiwa bermula ketika seorang kru kapal yakni S melakukan pembersihan di atas tangki slop. Dalam melakukan pembersihan, diduga S menggunakan alat las yang memicu ledakan dan kebakaran pada bagian tangki slop dan tangki COT6. Diduga alat las yang digunakan menyambar uap bahan bakar pada tangki slop sehingga menimbulkan api dan ledakan serta kebakaran. Akibat kebakaran, 7 orang meninggal dunia, 7 orang luka berat dan 13 orang luka ringan. Total kerugian material mencapai 300 miliar rupiah. Hasil cek tempat kejadian perkara ditemukan kabel las dan jepitan kabel las serta cutting las di atas tangki slop dekat tangki COT6. Sesuai dengan pasal 77 KUHP, kasus ini pun dihentikan. Pihak pemilik kapal dan juga keluarga korban pun sudah berdamai. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!